realistisnya. Berarti menang Ganjar tetap di Bali ya? Kemungkinan seperti itu. Berarti karena pesimis dong, nggak bisa menang. bukan pesimis, karena kita lihat fakta aja. Kan, ya tetap kita realistis karena di Bali sudah banyak di setting kan, di semua. Apanya di setting, Pak? Ya mohon maaf. Yang keinginan Jokowi cuma satu. Ya apa yang sudah di dasar ini dilanjutkan. Berarti bener nih Orban nanti kan jadi dong. Prabowo 1 periode, nanti Gibran lagi 2 periode. Enggak kita Kaisang lagi 2 periode. kita Ini Orban ini. Belum tentu bisa berhasil. Kita ngomong Lagi saya selalu melihat ucapan Pak Prabowo. Dia selalu mengatakan saya ingin membuat kesejahteraan buat rakyat Indonesia, itu selalu berulang-ulang setiap pidatonya dimanapun. Karena dia tahu Indonesia ini makmur. Kan semua bisa bilang begitu. Nggak ada yang bilang seperti itu. Saya bisa. Nggak ada. Tapi ketika saya melihat ketua-ketua partai, ada ketua partai besar yang Golkar, apalagi itu yang ikut bergabung ke Prabowo. Apakah dia lebih bodoh daripada saya? Itu kan karena Sandra katanya. Enggak lah, karena Sandra ada. Dimunculin kasusnya dulu, nanti ujung-ujungnya dukung. Buktinya kasus hilang, kasus Amin, buktinya. Saya dapat bocoran dari intelijen pun. Ini pihak luar itu sudah mulai bermain, termasuk pihak luar itu luar negeri. Oh, gitu loh. Ini bocoran ini. Kisi-kisi aja lah. Kenapa saya akhirnya memutuskan? Oh, berarti hanya calon Prabowo Gibran lah tidak disupport asing gitu. Ya. Om Swastiastu. Jero Bimo Ismail kembali. Gimana kabar Jero? Akhirnya diundang lagi. Om Swastiastu, Pak Cokordo Agung Samare dari Puri Klungkung niki Pak nggih. Weh niki menarik niki. Tahun politik sudah mulai suhu panas niki Jero. Suhu mulai panas. Nah kebetulan Jero membawa ada teman dari Puri Klungkung juga ini menambah kemenarikan sore petang ini. Karena mau nggak mau politik itu di Bali terutama ya. Puri peran Puri sangat penting juga kan. Taksunya Bali itu Puri. Kemarin waktu podcast kemarin Jero sama Jero Nekat yang sempat was-was rame-rame. Kok berarti ada beda-beda versi nih kok masalah yang bentrok nih ya. Tapi kan udah clear ya, nggak usah lah kita dibahas. Sudah clear. Versi saya dan versi itu udah clear lah. Intinya kan saya sudah datang, sudah ketemu, sudah beres. Tiang sudah di DM sama teman. Sampai bentrok benci gara-gara ini. Ciba menyebabkan Nah, sudah santi dan sudah baik semuanya. Santi makanya. Sudah menyama lah kita. Artinya itu membuktikan bahwa ormas yang dulu di Bali bukanlah sudah beda dengan sekarang gitu ya. Sudah berbeda lah. Okay. Mereka menyama dan sosial juga. Okay. Ya semoga itu terus bisa berlanjut. Nggih. Nggih Jero, Tiang mulai dari topik politik Pilpres nih kayak kan nggih. Kebetulan juga Aji Purut yang panggil Turagung gitu nggih. Nah, Cokodo Agung niki bagi semeton yang belum kenal juga, beliau adalah putra kandung dari Ida dalam Semara kan Pak nggih. Semara Putra. Oke. Putra mahkota niki. Puri Agung Klungkung. Ya, siap. Niki arah politiknya Ismail kemana nih duduk poin aja nih mulai dari Ismail lah dulu. Sing tadi adeng-adeng nih. Langsung panas ini hot isu. Tapi dia lihat pergerakan kok yang awalnya dia mengira karena merah kan brandingnya Yayasan Satria Press baru itu, Ismail ke Ganjar mana gitu. Prabowo gitu. Karena Prabowo berarti. Ya, karena nggak ada yang minang ke Ganjar, nggak ada yang deketin, nggak ada yang ngajak ngomong. Semua gitu. Merahnya nggak ada yang nyapat sare, udah mungkin kita dianggap kecil ya. Gitu. Ada Ratu Cokorda lah yang ngajak ngomong diskusi. Itu. Berarti Jero Ismail memutuskan untuk mendukung Prabowo di Pilpres niki gitu. Ya, alasannya apa? Kalau selain dari tidak ada yang deketin gitu, mungkin ada alasan ideologis atau apa gitu. Ya, pertama kan kebetulan sama Ratu sempat diskusi lah. Karena apapun kita di yayasan, beliau juga
salah satu yang memberikan motivasi semangat dan peresmian yayasan itu terjadi di Puri Agung Pendopo Puri Agung Kelungkung ya berkat Idra Joko Dagung, sehingga saya pun harus kulunun bertanya sama beliau menanyakan bagaimana ada politiknya, diskusi akhirnya ya memberikan masukan kita baiknya ke Prabowo. Di samping lihat jejak digital Prabowo, kita sudah ikuti pantau terus perjalanan beliau setelah beliau betul-betul dekat dengan Pak Jokowi. Disitulah saya melihat belajarnya adab seorang yang dulunya terkenal baret merahnya dan terkenal katanya ada kasus-kasus yang katanya itu yang sadis-sadis, tapi ternyata ketika beliau bersama Pak Jokowi adabnya luar biasa. Jalan pun nggak berani di karpet merah. Jadi selalu di belakang Pak Jokowi. Foto pun selalu di belakangnya, tidak berani di depan. Padahal beliau ketua partai. Beliau ketua partai, beliau orang kaya, bukan orang miskin. Beliau apa sih nggak punya uangnya T, bukan miliar lagi. 20 sudah T ya, kan? uangnya Dari sudah T. dana kampanye itu. Dananya kan sudah TT-an yang beliau Ya, punya. ya, Tapi ya. adab itu kita diajarkan oleh beliau. Itu yang membuat saya tertarik untuk saat ini berjuang dengan Pak Prabowo. Ditambah sudah ketemu dengan ketua pemenangannya Pak Degajah, sempat diskusi, sempat juga ngobrol. Akhirnya beliau juga ya oke, dia ajak ngomong dan beliau sepakat untuk ngajak saya nih pribadi untuk ikut ke tim Prabowo Gibran. Ini atas nama pribadi Jero Ismaya atau membawa Yayasan Kesatria Keras Bali? Oh, ini nama pribadi. Oh, Karena pribadi. kita yayasan kan di yayasan sendiri itu ada calon-calon dari partai-partai bermacam-macam partai. Oh, ada. Ada macam-macam partai dari tingkat PDI ada juga tingkat duanya, ada Gerindra, ada Nasdem ya? ada. Dan nyalak-nyalak semua. Iya, nyalak-nyalak. Semua minta dukungan nih. Kebetulan mereka ikut di yayasan dan banyak orang partai lah yang mengajak mereka untuk gabung ke partai-partai itu. Mungkin ya dilihat yayasan ini aktif bergerak sosial dan kita punya saudara Nyame, sehingga dari partai-partai itu menawarkanlah dari Nyame-Nyame kita untuk ditarik ada ke PSI, Nasdem, Perindo, Golkar, PDI, macam-macam. Jadi tidak ada larangan bagi saya, sehingga ketika ngomong Pilpres pun itu saya ngomong pribadi. Saya pribadi dengan semeton yang memang sepaham, sehati, seperjuangan. Kita nggak mau maksa dan biar jangan sampai menjadi paksaan, itu akhirnya akan menjadi masalah. Berarti meskipun Jero Ismaya ke dukung Prabowo, ada mungkin anggotanya yang ke Ganjar itu? Ya mungkin ada. Ada mungkin ya? Mungkin ada. Ada ya? Ya, ada. Oh, tapi kan kita tidak bisa memaksa. Iya. Kita maksa. Tidak maksa kita. Pada intinya Kita tidak menyama. Ya. Kita makan menyama. Nggih. Dan kemudian kita Aji, untuk Aji yang bora niki ngobrolnya biar di depan mic. Ya. Jadi biar kita juga biar tetap menyama dan kemudian juga kita ajarkan berpolitik secara positif gitu. Jadi tidak perlu sampai kita kalau istilahnya kodok-kodok di bawah atau gimana. Dan kemudian kalau kita memang masing-masing ini mempunyai jagoan kan seperti itu, ya tonjolkan keunggulannya. Jangan mencari kelemahannya atau mungkin kejelekannya, atau istilahnya kalau sekarang lagi ini kan lagi ngetren ini kan istilahnya kampanye hitam misalnya. Black campaign gitu campaign-nya ya. itu kan. Segala yang jelek-jelek yang dulu aja yang mungkin udah jadi abu bisa jadi tulang lagi kan. Diinikan lagi. Dulu kan Prabowo sama Jokowi, sekarang nyamuk gitu kan. Nah, makanya kan itu ada sejarahnya juga kenapa kalau kita mungkin cerita itu panjang sebenarnya. Durah kan dulu gini mungkin kan jadi selaku TKN, ikut di TKN tim kemenangan nasional. Prabowo, ya, satu-satunya dari Bali tapi emang ada? Kalau nggak salah ada tiga. Gitu. Satu-satunya yang lagi dua sih, lagi yang pertama adalah Dugus Haji Dunia gitu, jenderal itu. Bagus Dunia, jenderal bintang 4. Jadi PDI, ketua PDI Pemurnian. Dan kemudian yang satu lagi Idarsi Wayahan. Idarsi orang itu tokoh berpengaruh juga begitu. Kalau yang kemudian masuk di Dewan Penasehatnya. Dewan Penasehat di TKN nasional. Prabowo Gibran. Jero Ismaya berapa dibayar? Dia pun
pihakmu ketika ditawarkan ini juga tidak ada begini ke sana. Kan dalam bagi masyarakat, Betul. Ika kan, oh ini dukung ini pasti mau bayar gitu kan. Jadi nggak ada bayar-bayaran juga. Nggak ada. Nggak ada. Malah- Deal-dealan itu nggak ada. Nggak ada deal-deal. Nggak ada yang ngedilin saya, ini Nggak saya ada bingung deal. itu. Apakah ada yang ngedilin? Siapa tahu memang ada ngedilin ini. Jadi Nggak ada deal. murni itu tidak ada deal-dealan. Murni. Bicara Ya, apa siap, kita siap. berjuang murni, tidak ada dibayar. Karena maupun untuk kalau membayar. konteks pilpres itu tiang percaya memang lebih ke ideologis dan hati nurani lebih. Ya. Dan Kebetulan saya juga diangkat sebagai penasihat untuk provinsi, provinsi untuk Prabowo Gibran-nya. TKD untuk provinsi, beliau kan nasional, saya di provinsi dengan ketua-ketua partai yang ada di Bali. Ya, berjuang semampu untuk membuat kemenangan agar Indonesia emas. Siap. Kemarin Pak Koster cerita ke sini, beliau ditarget 97. Sanggup 95, yakin. Berarti dengan masuknya Ismail ke gini, berarti target itu semakin mustahil gitu kan ya. Tapi jelas dengan Pak Koster aman-aman. Biasa-biasa saja. Nggak pernah saya disapa sama Pak Koster, padahal kita udah berbuat sosial maksudnya. Nggak pernah, saya juga nggak pernah nyapa Pak Koster, nggak enak kan. Jadi, Tapi kenal atau temenan? dulu pernah waktu perjuangan beliau menjadi gubernur kan itu saya pernah mendukung. Nah sekarang ini semenjak kita berdiri yayasan nggak pernah saya ketemu sama beliau, Pak Koster, nggak pernah disapa, nggak pernah di ini ya. Saya merasa tidak ada dosa karena saya juga tidak terikat dengan partai dan saya bukan orang partai. Saya tentukan kan berdasarkan hati nurani saya untuk saya bawa kemana dan berjuang untuk apa dan untuk siapa, itu perjuangan yang saya bawa berdasarkan hati nurani. Kenapa Yayasan Kesatria Keris Bali merah ininya? Karena ini melambangkan patuh jalan-jalan Bali kan merah maksudnya. Berani gitu ya. Gimana? Itu kan ada 3 warna yang simbol saya selalu pakai. Kalau saya pakaian yang sering saya pakai itu satu merah itu jas saya. Jas merah, kalau Soekarno bilang jangan lupa sejarah. Jangan lupa sejarah. Kalau dalamnya itu putih, bawahnya hitam. Saya warnanya Tridatu. Brahma Wisnu Iswara. Berbuah suah Ong Ang Mang. Artinya Ya, ya. warna merah adalah keberanian, warna putih adalah suci, warna hitam adalah artinya ketika saya masih manusia kotor di bawah tempatnya. Jadi ini 3 warna ini saya kombinasikan. Cuma lebih menonjol warna merahnya yang kelihatan. Ya. Padahal itu ada kombinasi 3 warna. Sebenarnya di pakaian yang saya pakai. Berarti bukan berarti di endorse PDI gitu. Oh, bukan. Itu dapat bisian. Dia misalnya doa saya itu dapat bisian saya harus pakai baju Tridatu itu. Oh, gitu. Siap, bukan ada siap. yang ngasih tahu atau biar ini enggak. Ya betul-betul Oke, dibisiin saya harus oke. pakai baju Siap, itu. siap gitu. Dan kelihatan memang Yayasan Kesatria Keris Bali kan selalu ini kan, di mana ada orang berribut ria sana ngadunya pasti ke Ismail gitu. Tapi ini kan ada isu yang baru nih. Kita kena isu di Nusa itu Nusa. kasus Banjar Adat Nusa. Kesatria Keris Bali dibilang membackup sehingga melawan Banjar Adat. Oh, nanti aja loh. Di luar konteks pilpres nanti ya. Kita di konteks pilpres dulu lah. Kita selesaikan dulu. Yang jelas tidak ada itu aja. Tidak ada melawan, malah kita mendukung masyarakat. Oke, Nah, siap, nanti kita siap. bahas itu. Oke. Nah, misalnya konteks pilpres nih, kalau di Puri Klungkung, Duragung kan di Puri Klungkung. Ya. Kalau Puri Klungkung kemana arahnya nih kak? Kalau atas nama Puri nih kak? Oh, kalau kita di Puri sebenarnya bermacam-macam. Oh, tidak satu suara kan? Tidak ada suara. Ada semeton yang kebetulan di partai penguasa sekarang, dalam hal ini mungkin partai PDI itu ada. Terus di partai yang lain ada gitu. Dan kalau dia sebenarnya juga tidak berpartai. Oh, tidak berpartai. Tidak berpartai, dia tidak punya partai. Nyalek pun tidak. Tidak nyalek pun tidak gitu. Kalau Tiang kenapa akhirnya sekarang misalkan arahnya mendukung misalkan Presiden Prabowo itu satu murni hanya untuk apa namanya kelangsungan pembangunan bangsa gitu berkelanjutan itu saja. Jadi dasar intinya ketika Tiang dikasih masukan kemudian dikasih gambaran kemana harus dibawa Indonesia ini gitu loh. Kemudian apa namanya itu mendengarkan kemudian melihat juga sendiri ya. Itu bukan melalui sesuatu yang pendek ya, bukan sesuatu pemikiran pendek. Saya penuh pertimbangan kenapa akhirnya milih Prabowo seperti itu. Oke. Nah, kan di Capres Prabowo Gibran ini kan diserang isu politik dinasti.
artinya yang kasus MK itu, MK, itu ya, Gibran diselundupkan oleh pamannya, gitu. Berarti Jero Ismaya mendukung hal-hal politik, cara politik semacam itu gimana? Ya. Menurut Jero? Kalau saya melihat begini, saya sudah memikirkan. Ada teman yang orang Madura ini, sampai saya bilang, mohon maaf saya bilang, Pak Jokowi dibilang licik, jahat, caranya nggak benar, cara ngerampok segala macam. Nah ini pandangan saya, kalau pandangan saya pribadi, saya bilang, kalau Pak Jokowi jahat, seharusnya dia baru menjadi presiden, 2 tahun presiden kedua, dia sudah bisa keluar dari partai kok. Dia nggak terus di PDI, kan masih 3 tahun. Waktunya dia keluar dari PDI, bisa dia berkuasa saya nanya. Tetapi dia tidak lakukan itu. Dia tetap sampai batas akhir. Dia sebenarnya tidak mau majukan Gibran menurut saya ya, menurut saya. Mungkin tidak mau majukan kan Gibran. Prabowo Ganjar kan. Dia pingin kan gandeng 2 tokoh ini, Prabowo Ganjar. Agar kita selalu lihat postingan Pak Prabowo, ada Ganjar, ada Pak Jokowi. 2 tokoh ini selalu dibawa oleh Pak Jokowi. Harapannya adalah 1 dan 2. Mungkin Pak Ganjar nomor 2, Pak Prabowo nomor 1. Tetapi keinginan Pak Jokowi itu tidak disambut dengan baik oleh partainya. Karena partainya sendiri pingin harus Ganjar yang menang. Nah, ketika Ganjar yang menang, Pak Jokowi sudah merasa di partai itu. Saya nggak tahu nih apa yang terjadi di dalam partai, hanya Pak Jokowi dan partai yang tahu. Kenapa dia keluar? Pak Jokowi orang pintar, bukan orang bodoh. Pak Jokowi orang hebat. Buktinya bisa menjadi presiden, bisa wali kota. Mastermind ya, luar biasa. Sampai dunia pun mengakui kehebatan Pak Jokowi. Nah di situ ketika dia ingin memenangkan Pak Prabowo, siapa yang bisa menandingi Pak Ganjar untuk head to head dengan Prabowo kalau tanpa ada rohnya Jokowi? Karena barisan menteri untuk dipakai wakil nggak ada yang mempunyai power kuat untuk ngangkat Pak Prabowo. Saya dengar-dengar bahkan Jokowi mau mengajukan jadi wakilnya Prabowo, tapi Prabowo nggak mau. Kalau Bapak Jokowi jadi wakil saya mending nggak nyalon gitu. Oh, saya itu isunya kayak nggak kabar kayak nggak masuk akal. Saya dengar dulu. Kalau saya nggak ada sama gitu ya. Kalau itu bodoh sekali seorang Jokowi. Bagi gitu saya ya? Menurunkan levelnya dia terakhir jabatan terakhirnya almarhum jadi wakil presiden. Ini kan? isu kabar-kabar Itu pasti terlalu inilah. Nggak benar itu. Yang benar adalah satu, Prabowo kenapa maju mau jadi calon presiden itu karena satu dapat restu dari Jokowi. Dan Prabowo beberapa kali sudah menyebutkan bahwa saya kalau tidak dapat restu dari izin Jokowi, saya tidak akan nyapres. Gitu. Intinya penyapresan kali ini pun direstui oleh sama Jokowi. Oke. Gitu aja. Siap. Nah, samping untuk membuat menang, menurut saya mau nggak mau harus ada rohnya Jokowi ya Gibran. Gibran yang harus maju. Sebenarnya kan akhirnya melanggar Prabowo Jokowi cuman Gibran. Rohnya kan rohnya Jokowi. Gini, ya. Tampilannya kan Gibran. Dan ketika melanggar konstitusi dikatakan, menurut saya sah-sah saja. Ketika itu warga negara boleh mengajukan untuk mengajukan suatu keinginan merubah suatu pasal, kan itu bisa dilakukan. Siapa saja mempunyai hak warga negara. Dan saya ketika itu disahkan wajar-wajar saja. Banyak kepala negara yang di luar Indonesia umurnya masih muda-muda, 37 tahun sudah ada jadi kepala negara, Perdana Menteri. Nah, jangan sampai kita terpengaruh atau menganggap yang muda ini nggak bisa ngapa-ngapain. Buktinya yang tua banyak korupsi kok. Iya kan? Yang tua banyak bermasalah juga kan? Yang tua banyak bermasalah. Coba kita yang muda belum pernah kita lihat korupsi. Karena belum pernah menjadi posisi yang paling top the top. Nah, dengan yang muda ini generasi milenial, saya ingin Indonesia itu betul-betul berubah karena zaman sudah zaman digital semua. Nggak bisa zaman kayak dulu harus pakai tulisan apa sekarang semuanya digital. Oke. Mungkin dia mau kayak sedikit tadi yang tentang isu dinasti. Nah, politik dinasti itu seperti gimana itu. Satu kan ngerti ya maksud nama dinasti itu gimana? Ya, paham. Dinasti itu ketika misalkan berdasarkan keturunan gitu kan. Seorang pemimpin kan begitu. Dia mempunyai anak gitu. Ketika dia ingin lengser langsung berikan pada anak, sini nih kamu saya kasih, kamu mimpin. Ya. Itu baru dinasti namanya. Kalau di Puri dinasti tuh. Kalau Puri dinasti. Ya. Dinasti sebenarnya, tetapi sekarang pun sudah mulai ada. Tapi kan nggak bisa kalau keturunan. Kalau Puri kan sah-sah saja. Keturunannya raja. Iya kan. Puri Kalau kami di Puri dalam kan konteks budaya kan sah-sah saja. Iya itu. Kalau itu kan dinasti jelas di Puri. Itu harus dijaga. Tapi kalau politik begini, kalau demokrasi nggak bisa. Ini kalau benar dipilih Prabowo Gibran, kalau kalah, apakah bisa dibilang itu dinasti? Kan tidak juga. Ternyata dia kalah misalkan. Apakah bisa dibilang dinasti? Kan tidak, buktinya kalah.
Gimana Pak SBY ketika anaknya diturunkan untuk menjadi gubernur di DKI? Apakah berhasil kan? Tidak. Terus Apakah itu bisa dibilang dinasti? Megawati. Jadi anaknya Puan. Kemarin Soekarno, anaknya Megawati. Gitu. Sebenarnya kan kemarin kayak ya yang dari kubunya Ganjar kan gitu. Sebenarnya kan bukan Ganjar yang mau dimajukan. Majukan. Karena mau dimajukan karena adalah opini publik. Puan Maharani kan, sebetulnya. ya kan? Cuman mohon maaf, kan nggak laku, ya kan? Nggak laku. Hasil tester sampai akhir ya, itu 2022 nggak ada kan? Bisa, nggak ada. kan? Nah itu kalau kemarin misalkan itu jadi, misalkan. Jadi misalnya. Masih berani bilang dinasti? Oh. Ya kan enggak. Berarti gini ya, tunjuk satu ke sana, 3 ke sini gitu. Nah, dinasti itu kan ya itu tadi. Kalau penunjukan langsung jadi oke. Tapi ini kan kita punya rakyat. Kita punya rakyat yang akan memilih gitu loh. Ya namanya orang tua misalkan ya sebagai penerus sah-sah aja kan kalau memang ada peluang, ada kesempatan untuk mendorong anaknya entah menggantikan lah atau setidaknya mengikuti jejaknya lah kan begitu disodorkan kepada masyarakat. Tapi kan pada intinya nanti masyarakat sendiri yang menilai. Ya, gitu? kalau ngomongin politik dinasti kompleks lah. Kompleks. Dan juga kalau menurut saya ya dinasti kalau untuk kebaikan kenapa enggak? Ya. Gitu loh. Ya, di Bali dinasti tidak dan untuk itu yang ini. Dilakukan hampir sebagian besar. Hampir di negara besar. Di Bali pun contohnya kita tahu. Bupati lah. berapa anaknya maju? Anaknya ya itu. Gianyar tuh setiap Banjar makanya di Surabaya Bandung. Karangasem 2 loh, Karangasem. Anaknya provinsi maju di tingkat daerah. Pak Koster aja nggak kelihatan dinastinya ini. Iya, karena anaknya nggak mau. Kecil, Anaknya gimana. masih kecil gitu ya. Oke. Di mana-mana sudah di Surabaya anak Bu Risma maju juga seperti itu. Ya kalau kita ngomong secara internasional sekarang Singapura siapa jadi presiden? Anaknya Lee Kuan Yew kan, yang pendirinya Singapura. Di Filipina siapa gininya? Marcos Junior kan, anaknya Ferdinand Marcos. Tapi kan mau nggak mau di mata publik terutama yang oposisi itu tetap aja ini ada ini permainan. Ya namanya oposisi kan dia harus mencari bahan. Tapi ini konteks politik kan. Iya. Kalau bicara politik ya memang strategi. Iya, kan strategi. Salah satunya dengan politik menjatuhkan. memang kejam juga ya. Iya. Sadis itu. Segala cara. Ini korban politik juga ini. Iya. Korban politik terus nih. Makanya. Saya tanya aja ketika anaknya si Gibran keluar dari partai PDI, apakah dia berkhianat? Apakah itu salah? Saya tanya. Kalau misalnya Gibran keluar dari PDI. Sekarang kan keluar dari PDI nih, tidak lagi di PDI. Tapi kan belum diputuskan. Oke, dia kan keluar nih, karena dia melawan PDI dan dianggaplah. Kan banyak orang bilang ini berkhianat dan segala macam, tidak etis, tidak patut. Apakah setuju dengan bahasa itu? Karena dia baru berapa tahun loh jadi wali kota. Terus akhirnya dia keluar. Kalau menurut orang Setuju PDI kan, kau tuh naik gara-gara PDI loh jadi wali kota gitu kan, goreng-gorengannya. Karena kita tanya di Bali, ada Bupati Klungkung. Menang dari Gerindra. Akhirnya pindah ke ditikung PDI kan, pindah ke PDI. Apakah itu salah? Kan tidak, politik kan wajar, sah-sah saja. Namanya politik kan kendaraan, alat, salah satu alat. Sah-sah saja orang berpolitik itu mau kemana saja. Orang mau ya is okay aja kalau menurut saya. Saya malah sekarang melihat politik yang sekarang hampir sama dengan politik waktu zamannya Pak Prabowo. Prabowo lawan Pak Jokowi yang periode kedua. Pak Prabowo yang nyerang Jokowi. Yang periode kedua mengatakan inilah itu kan diserang terus Pak Jokowi. Kasar bahasanya dari tim kemenangannya. Tim kemenangannya Prabowo kan kasar lu ngomongnya. Sekarang kan kebalik. Kelihatan dari tim sebelah. Woi, kenceng omongannya. Malah Prabowo yang gemoy ini sekarang, lebih rileks, tidak ini. Artinya kalau menurut saya pengendali sebelumnya itu pasti Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi selalu menekankan jangan ribut, jangan lawan, jangan ini. Buktinya Prabowo sekarang jangan, nggak usah dicaci, dimaki, dibiarkan. Dulu kan Pak Jokowi dicaci, dibilang kampret, dibilang ini itulah sama-sama kelompok sebelah. Tapi Pak Jokowi diam. Ternyata sekarang nggak ada Pak Jokowi. Bagaimana dengan posisi yang nomor 3? Wah, menyerang. Kita dengar, wah saya takut, ngeri. Karena 98 sendiri kita kan jadi korban politik Bali itu, termasuk hancur-hancuran. Nah, mudah-mudahan politik ini jangan sampai hal seperti itu terjadi. Jadi ingat, mereka mabuk, mereka minum, kita yang mabuk.
Padahal mereka kita yang makan hancur-hancuran siang di Bali bersama jangan, juga ya, kan. padahal jangan sampai itu terjadi pada nyamuk-nyamuk kita karena intimidasi kemarin kan ada tuh baliho yang katanya dirobek-robek salah satu partai ini, jangan sampai kita ikut terprovokasi dengan hal-hal yang terjadi di pusat. Toh ketika mereka menang buktinya mereka bersatu, ini jadi menteri itu jadi menteri, ya kan kita yang masih musuhan sampai sekarang jadi ribut. Jadi nggak bertanggung jawab, jangan sampai akan begitu kan. mudah-mudahan kita Kalau- berpolitik lebih cerdas sekarang. Kalau dari tim kampanye, tim pemenangan itu gimana? Memang di konsep strateginya Prabowo itu memang lebih banyak ke milenial kayaknya itu sekarang gitu. Betul. Gitu ya, game joget gitu. Ya, karena apa? Karena kan ini Ye. salah satu sorry. Karena kan apa? Kita ini kan Indonesia ini sedang mau lepas landas ini, ya kan, tinggal landas. Kedepannya ini kita harus merencanakan segala hal. Dan yang akan melanjutkan itu nanti siapa? Ya kan generasi muda, anak muda yang sekarang lah anggap begini, yang akan bisa dipakai sampai 20 tahun, 30 tahun ke depan. Itu bisa jadi orang kan di sana. Ya makanya kenapa akhirnya kita Prabowo juga milih Gibran, itu untuk melambangkan semangat anak muda, milenial, Gen Z lah kalau bahasanya sekarang kan seperti itu. Itulah kita harusnya berbangga bahwa anak muda bisa dapat kesempatan sebagai memegang suatu jabatan yang krusial gitu loh. Ini menunjukkan apa? Inilah menunjukkan kedewasaan berdemokrasi gitu loh. Apakah karena kita dibilang anak muda masih gini belum pantas? Kan begitu. Kapan kita kesempatannya? Apakah cuma anak muda itu cuma dijadikan kayak objek politik? Saatnya muda, tapi ketika yang muda sekarang tampil, kok dibilang entar dulu Ya kamu belum tampil pantas. tapi dengan cara menurut Mereka oposisi dan tidak benar. lawan politik itu caranya tidak demokratis. Cara yang Misalnya mana? cara Seperti kayak kemarin. Kaisang lah jadi ketua partai baru 2 hari. 2 hari jadi anggota langsung jadi ketum, kan harus melewati Proses. kaderisasi gitu katanya. Ya, oke. Itu kan kata kalau bahasa partai, ya kan. Tapi kalau sekarang namanya partai mau dibikin 1 hari atau setahun sebelumnya, Kan hak prerogatif. betul. Ketika misalkan kita punya partai, oke kita sudah bentuk 2 tahun, nih, jalan, mungkin 2 tahun jalan, kalau bagus syukur, kalau nggak bagus, pasti kan orang partai itu kan mikir, harus ada yang perubahan kan. Perubahan dari mana? Apakah dari bawah atau dari atas? Begitu kan? Sekarang datanglah Kaisang, mungkin entah gimana ditawarkan tuh gimana. Ini pakai ini, mau enggak dijadikan untuk sebagai atasan, siapa tahu bisa membawa perubahan lebih baik untuk partainya. Dan akhirnya semua yang ada dalam partai itu setuju, begitu. Ya udah diganti. Terus salahnya di mana? Iya. Apakah semua harus mekanisme? Ini kan bukan sekolah. Partai kan bukan sekolah. Yang harus ada jenjang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6. Kaderisasi itu katanya. Tidak perlu kaderisasi. Partai itu tetap adalah alat, sarana berpolitik gitu loh. Masalah itu politiknya mau instan, mau melalui proses jatuh bangun atau mau itu pilihan dari personalnya masing-masing. Gitu loh. Isu terakhir yang dipakai untuk menyerang Prabowo Gibran kan Jokowi katanya memarahi mantan ketua KPK Agus Raharjo gitu untuk menyetop kasus korupsi EKTP. Nah, gimana nih kayak? Coba deh sekarang itu kan permainan pusat ya. Gitu Coba nih. tanyakan sekarang sama mungkin yang terlibat dengan Jokowi itu yang nyuruh Jokowi stop itu siapa? Itu tanya itu. Oh Ya, gitu. tanya, yang minta Jokowi itu ngomong stop itu siapa? Itu. Tanya. Ada udang di balik batu ya. Ya, Kan gitu banyak lah. orang Iya, yang iya, merah. Kalau iya, saya iya, jadi iya, sebutkan iya, kan saya iya. kan nggak enak ya nanti dibilangnya Iya, fitnah iya, isu. iya, Tolong iya, aja iya, gitu. iya. Coba Mau tanya. nggak mau kan coba dulu tanya Pak Jokowi ditekankan, Jokowi ingat kamu adalah Petugas partai. partai. Ya, saya kan perlu jelasin ya. Dibilang petugas partai Coba kan lah. wajar itu. Syukurnya Jokowi itu tipenya mungkin pendiam. Ya. Kalau dia banyak Jokowi omong, marah mungkin keluar itu mungkin ya. tapi susah lah. Ya. Mungkin nantilah kalau sudah tua baru Atau bikin hamin buku. sekian pencoblosan. Saya nggak tahu serangan balik itu. Nah. Intinya Jokowi itu tidak segampang itu membuka kartu atau mungkin menjelek-jelekan itu segampang itu gitu loh. Ya, Tapi iya. kalau masyarakat atau mungkin ya namanya elit politik udah ngerti siapa sih yang nyuruh stop Jokowi Tapi nyetop. gimana pun
Tiang karena Tiang punya akun Instagram juga kan yang followernya hampir 100.000. Tiang tes nih kok posting-posting yang menyerang-nyerang Jokowi. Tetap komen ini sing peduli. Pokoknya all in Prabowo Gibran, sing peduli itu. Nah, itu kan itu kan bagus artinya. Itu artinya enggak mempan berarti ya. Itu artinya adalah kesadaran berpolitik secara pokoknya percaya aja Jokowi gitu. Kesadaran berpolitik secara sehat, secara positif sudah ada, terutama di kalangan generasi yang sekarang, gitu loh. Kalau itu yang lihat juga yang lihat ya mohon maaf ini, boleh dicek gitu. Semua pendukung-pendukung lawannya Prabowo, Ganjar lah yang bilang ya, anggapnya di Bali itu, itu banyak yang bikin tuh, mohon maaf ya orang-orang tua yang masih dalam mungkin di pikiran tuh hegemoni zaman Orde Baru lah, zaman informasi lah, gitu loh. Formalitas yang terlalu banyak apa namanya istilahnya ya, kalau bahasa ini apa bahasa siapa namanya? Si Zamrud apa namanya itu? Terlalu banyak was gitu lah. Gitu. Ya itulah, bisa dilihat loh gitu. Ya, kelihatan kok. Kelihatan gitunya. Oh, beda nih cara kampanyenya. Kampanyenya beda gitu. Karena kita menitik beratkan adalah punya tim kampanye khusus ya, tim Prabowo Gibran nih. Prabowo Gibran. Gini loh supaya anak muda itu punya gitu ya. Oh, sudah, kita punya. Punya divisi-divisi itu ada untuk milenial. Bahkan mungkin kita duluan yang punya. Kalau boleh dicek, kita yang punya duluan untuk tim generasi muda ini. Ketika di TPN itu terbentuk, kita sudah ada tim untuk milenial gitu. Jangan kemudian diikuti oleh TPN-TPN yang lain. Tapi terakhir ada lagi yang untuk nyerang ini. Oh, ini KPU digerakkan oleh Jokowi untuk meniadakan debat cawapres. Loh, ini udah pasti melindungi Gibran nih biar nggak bisa dimalu-maluin. Baca dulu berita lebih lanjut. Gimana? Ada kabar terbarunya? Ada dong banyak. Oh, berarti debat cawapres tetap ada? Itu tetap ada, gitu tetap ada. Tapi cuman dikemas dalam bentuk lain, gitu loh, digabungkan, begitu loh. Tapi kan khusus cawapres kan nggak ada. Loh, khusus cawapres kan baru ada 2019. Itu bukan suatu hal yang kewajiban. Gitu. Dan itu dipakai. Dan coba boleh tanya sekarang, yang mengusulkan untuk meniadakan apa namanya debat cawapres siapa? Pasal nomor 1 kok sebenarnya dari awal. Boleh kok, saya punya beritanya, nanti saya share gitu. Dan kedua, KPU sudah bilang, berarti debat Gibran tidak siap debat gitu. Loh, masalah debat itu ya debat aja, kenapa sih? Apa sih takutnya? Jangan debat, mungkin kalau perang juga oke. Gitu lah. Baru ngomong aja. Ini ahli perang dua-duanya nih. Ini perang. Anda Mas nih antar gini dulu kan. Terus kita baca sejarah gitu. Apapun hasil debat itu ya saya yakin masyarakat sudah punya penilaian sendiri kok, gitu loh. Kalau saya tambahin menganalisa Gibran ya. Gibran ini sudah dilatih dan dididik ketika bapaknya menjadi wali kota. Berarti dia sudah di kehidupan seorang pejabat. Dia sudah belajar hidup menjadi anak pejabat. Ketika menjadi wali kota 10 tahun, bapaknya naik lagi menjadi gubernur 2 tahun. Setelah itu menjadi anak presiden 10 tahun. Artinya dia sudah dididik menjadi seorang anak pejabat, bukan kaleng-kalengan, bukan baru. Jadi dia sudah biasa beradaptasi, apalagi debat saya yakin tidak akan ada masalah. Dia lulusan juga di luar negeri S2-nya, dan dia sebagai wali kota kemarin kan juga debat untuk wali kotanya. Saya yakin itu tidak ada masalah untuk seorang Gibran berdebat, dan dia sudah menjadi wali kota yang sudah terbukti bisa menjalankan Solo dengan baik sampai dengan periode saat ini. Ya. Itu yang menurut saya yakin. Itu kan dipakai goreng-gorengan itu. Woi, ini. Ya, dipakai goreng sampai gosong juga. Udah gosong kan? Udah gosong enggak ada yang makan nanti. Enggak, boleh kok dicek sekarang gitu. Itu kan sudah langsung dipakai sebagai alat black campaign gitu. Padahal ya kitanya enggak ada ngomong apa, dan kita juga masalah mau dikhususkan ada debat cawapres atau enggak, no problem itu gitu loh. Saya cuma sayangkan ada bahasa kan zaman Orde Baru. Nah, Neo Orba gitu akan bangkit nih. Dari gitu. mana nggak? Saya nggak ngerti. Cuma lihat dari mana bisa menilai itu Neo Orba? Apa ya Neo Orba itu maksud? Jokowi termasuk dalam kategori itu nggak? Kalau kita bicara Orba kan orang bicara diambil ya. Gitu. Artinya pokoknya satu sistem diculik gitu. Mungkin dikaitkan dengan Prabowo yang punya
rekam jejak dulu. Oh, ada rekam juga aneh-aneh. Tapi kan sudah tidak terbukti. Buktinya Barisan 98 sudah gabung sama Pak Prabowo. Diatur itu mungkin. Enggak, kan tidak ada ngatur. Kembali lagi putusan kan itu bisa di siapapun warga negara boleh mengajukan untuk mencalonkan dirinya ketika ada pasal yang sama seperti saya. Ketika saya ada perubahan nih, padahal saya udah maju ternyata dirubah. Siapa yang saya salah? Ya, kalau dari saya sih sepanjang Jak Bali tetap bisa bebas bersuara, bukan Neorba. Sampai Jak Bali sampai nggak bersuara. Bemani yang saya teriak Neorba gitu. Begitulah. Jadi itu tidak seperti yang disampaikan ya Neorba. Kita kalau saya lihat juga pemerintahan Pak Jokowi bandingkan dengan negara sebelah, jauh di bawah kita sekarang. Kita jauh di atas naik dan ekonomi kita tumbuh. Masyarakat semuanya nggak susah. Zaman Krismon apa yang terjadi ketika pemerintahan? Susah kita. Apakah kita susah? Tidak. Kita nikmati. Jak Bali aja sekarang udah happy. Artinya kan kita menikmati dari proses pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Bagus. Beda sama yang dulu pernah ada dijual ketika menjadi presiden ini. Itu kan kita dengar sendiri apa yang terjadi kepada Indonesia. Apalagi kalau kena COVID, pasti lebih bagus lagi gitu. Berarti dengan target Wayan Koster kan tinggi juga di menangkan Ganjar ini. Apakah Pak dari tim kemenangan punya namanya orang di target monggo aja, tapi kan nanti lihat fakta gitu. Gitu ya. Kalau targetnya Prabowo Gibran di Bali yang terbaru berapa? Yang terbaru. Kalau kita satu sebenarnya ya udah tahu lah namanya. Yang realistis lah ya. Yang realistis kita paling 40%. 40 yang realistisnya. Berarti menang Ganjar tetap di Bali ya. Kemungkinan seperti itu. Berarti karena pesimis dong, nggak bisa menang. Bukan pesimis, karena kita lihat fakta aja. Bahasa Pak Koster menyerah sebelum bertarung ini gitu. Nah, jangan menyerah sebelum bertarung. Ya tetap kita realistis karena di Bali sudah banyak di setting kan. Di semua apanya di setting Pak? Apa namanya ya mohon maaf aparatur desa ada desa dinas semua sudah dibom ya nggak usah ngomong di bangunan semua kita apa kita kan kita cuma menyuarakan sumbang calon narang gitu ya. Saya sih nyumbang calon narang apa aja sudah ada pengarah-pengarahan dan segala macam perbaikan perbaikan ini perbaikan tapi itu kan lebih baik sumbang calon narang pakai mata daripada beginilah bukan mengajakkan Bali juga kan itu iya gitu. Makanya ya kita realistis tapi syukur bisa ngimbangin ya syukur itu suatu prestasi untuk kami lah di sini ya, sebagai berarti dengan analisa peta politik di Bali dengan kekuatan akar rumput PDI itu realistisnya paling banyak itu 40%. 40%. Bisa sih kalau lihat sebenarnya kalau lihat dari animo sekarang antusias apalagi ada Jeruk Bimo sekarang sudah secara pribadi mendukung Prabowo seperti itu ya saya lihat sih trennya lebih tetap naik ya gitu dah. Tapi ya kita tetap realistis 40. Kalau lebih dari itu kan bagus kan. Daripada ditarget sekian tapi nanti hasilnya under itu kan kan yang malu ya. Dengan prinsip Koster. Kita target besar dulu masalah dapat enggak Dorian itu kan kita. Menurut kita Bani masih ragu orang mau target agar 70% gitu. Pada pendak itu kan tapi itu tidak bertanggung jawab dong artinya. Gitu tapi loh. Secara spirit, secara alam perputaran roda nih kalau saya melihat perputaran roda ada dulu Demokrat Pak SBY menjabat 2 periode 10 tahun dia menjabat kuat semuanya warnanya biru sampai bupati, gubernur banyak biru akhirnya berubah nih warna ke merah mungkin 10 tahun juga akan menjabat akan berputar juga rodanya karena roda perputaran alam itu nggak bisa dipungkiri sehebat apapun kamu punya uang sehebat apapun kamu menjadi penguasa tetapi penguasa alam semesta itu yang paling berkuasa tidak bisa dibeli oleh apapun walaupun strateginya sudah matang luar biasa tetapi kalau alam membelokkan nggak bisa karena ada giliran untuk berproses bergilir menjadi presiden mungkin kecuali ada kebijakan yang memang benar-benar tidak bisa dibantah karena ukuran masyarakat di lapangan kan
kondisi ekonomi mereka masing-masing. Oh nyen kan patuh dilah rago kene kan. Nah itu yang membuat gini. Itu yang mungkin Makanya. kita ingin buktikan bahwa kalau misalkan Astunggara Prabowo diberi kesempatan, Astunggara kata-kata seperti itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Nah itu yang kita mau Siapapun buktikan. jadi presiden sama Harus, gitu. nah ya itu. Kalau Prabowo beda nih. Beda. Kita Apa ingin bedanya buktikan. kira-kira nanti? Dan nanti kita buktikan kalau sudah berhasil, kita ingin buktikan bahwa ketika memang kita menang, kita memang benar-benar bisa berkontribusi ke masing-masing individu daripada masyarakat. Tapi kan sama, kan meneruskan kepemimpinan Jokowi kan berarti kan nggak ada perubahan. Beda. Enggak dong. Kan meneruskan. Begini loh, Kepemimpinan kalau Jokowi. saya melihat Melanjutkan apa yang sudah dipegang-pegang sama Jokowi. Kita kan sudah lihat tahu, mungkin gimana saya bilang ya. Jokowi ini kan sudah meletakkan dasar-dasar bagus untuk pembangunan dari segala struktur, melalui kebijakan luar negeri, kebijakan dalam negeri. Itu sudah bagus, kan begitu. Cuman memang namanya tadi dia bilang butuh waktu, apalagi untuk menata suatu negara gitu loh. Apalagi negara yang sudah agak sedikit carut marut kan. 10 tahun itu nggak cukup seperti itu, gitu loh. Minimal ya 20 tahun lah minimal seperti itu. Sekarang Jokowi sudah meletakkan selama 10 tahun ini dasar-dasar yang bagus. Yang keinginan Jokowi cuma satu, ya apa yang sudah di dasar ini dilanjutkan. Berarti bener nih Orban nanti kan jadi dong. Loh, Prabowo 1 periode, nanti Gibran lagi 2 periode. enggak kita Kaisang lagi 2 periode. kita Ini Orban ini. belum tentu bisa berhasil. Kita ngomong pemimpin adalah pemimpin yang mempunyai pikiran jangka panjang, gitu loh, mempunyai jangka panjang. Kalau semua pemimpin punya jangka pendek, habis Indonesia. Setiap 5 tahun diganti kebijakan, setiap 10 tahun diganti. Jadi kita kayak orang muter-muter aja di lingkaran, gitu loh. Kalau nanti ke depannya kan disetting Ganjar ya kita nggak tahu, mungkin aja Gibran akan jadi presiden nanti itu nggak tahu. tahun. Yang kita Kan umur Prabowo nggak bisa 2 periode kayaknya kayak gitu. Ya, makanya yang kita fokuskan adalah siapa yang pantas dulu untuk yang kita lihat bisa meneruskan ini dulu. Apa yang urgent diteruskan gitu loh. Arjannya, Ya. banyak. Contohnya paling arjannya satunya IKN. Kemudian menjaga kebijakan politik luar negeri. Dalam negeri pun udah pasti kan. Dan luar negeri seperti program hilirisasi kebijakan-kebijakan kita. Dan ini pun hilirisasi ini emangnya Jokowi gak gampang menerapkan program hilirisasi produk-produk segala Perampasan aset bisa nggak itu? Bisa itu udah kesana semua gininya. Udah ya kalau dijabarkan tuh semuanya udah mau kesana, cuman itu nggak gampang, nggak bisa ngomong. Kenapa? Banyak yang terlibat, banyak kepentingan, banyak kompromi politik di sana, gitu loh. Dan Jokowi ini nggak bisa kayak orang bawa arit ngabas rumput langsung putus, nggak bisa. Kadang-kadang ya harus ke kiri dulu, ke sana dulu, muterin dulu, seperti itu. Tapi tujuannya tetap untuk menghabisi rumput-rumput liar ini, gitu. Dan itu butuh waktu, gitu loh. Kalau saya tambahin lagi, saya selalu melihat ucapan Pak Prabowo. Dia selalu mengatakan saya ingin membuat kesejahteraan buat rakyat Indonesia. Itu selalu berulang-ulang setiap pidatonya dimanapun. Karena dia tahu Indonesia ini makmur. Kan semua bisa bilang begitu. Nggak ada yang bilang seperti itu. Nggak ada. Saya ngikuti pilpres sebelumnya, tidak ada masyarakat generasi milenial Z itu butuh you bilang gitu, tapi begini, caranya gimana? Saya bilang begini, Pak Prabowo bisa kaya, punya bisnis, dia bisa makmur. Dia pebisnis, artinya dia bisa mengelola bisnisnya dengan baik, sehingga dia mempekerjakan ribuan orang untuk bekerja di perusahaannya dia. Dia punya program mensejahterakan karyawannya, orang-orangnya, dan itu dia terapkan untuk Indonesia. Dia tahu bagaimana menerapkan dengan hasil bumi Indonesia yang kita miliki, itu yang akan mau diolah oleh dia. Nah, kenapa Pak Jokowi nggak bisa? Karena Pak Jokowi masih ada partai yang berkuasa, yang intervensi mungkin, yang ada di bawah partai. Nggak bisa dia maksimal untuk berbuat kepada masyarakat Indonesia. Pak Prabowo mungkin sudah sering diskusi sama Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi legowo nih, berjuangnya sampai dia pertaruhkan harga dirinya dia, sampai dia pertaruhkan jiwa raganya dia untuk dia memilih reputasinya dia untuk memilih ke Prabowo, karena dia udah tahu bagaimana Prabowo akan membuat suatu kesejahteraan buat Indonesia itu sendiri. Nah, itu menurut saya ya, karena ucapan itu yang berulang-ulang. Mudah-mudahan itu terwujud. Ketika itu terwujud, saya lihat negara lain, Singapura, rakyatnya sejahtera, padahal tidak ada hasil bumi yang luar biasa seperti kita. Kesejahteraannya luar biasa bagi masyarakat Singapura itu sendiri. Wilayahnya
satu kecamatan Denpasar kan. Singapura Kecil lah, gila. sepulau. Dan itu bisa terjadi. Nah kita dengan hasil bumi yang luar biasa, ada batu bara, ada segala macam di Indonesia ini. Kenapa kita nggak bisa? Artinya dengan Pak Jokowi memberikan mandat dan melihat track recordnya Pak Prabowo, saya yakin itu pasti bisa terwujud. Harapannya kita menikmati dari hasil Indonesia Emas. Itu, dan kekuatan politik yang akan saya lihat ini. Saya ini orang bodoh politik yang tidak ikut berpartai selama ini. Tapi ketika saya melihat ketua-ketua partai, ada ketua partai besar yang Golkar, apalagi itu yang ikut bergabung ke Prabowo. Apakah dia lebih bodoh daripada saya? Itu kan karena Sandra katanya itu. Enggak lah, karena Sandra ada. Dimunculin kasusnya dulu, nanti ujung-ujungnya dukung. Buktinya kasus hilang, kasus Amin, Erlangga, buktinya Amin. Buktinya Amin yang wakil presiden, wakil presiden dari dengan si ini dengan pasangan nomor satu kan diperiksa juga. Kenapa dia tidak ikut di gerbongnya Pak Jokowi? Kenapa dia pindah? Kalau dia tersandra, harusnya kan dia nggak berani dong. Menurut Pasok emang ditugaskan di sana. Ya emang benar gitu loh. Jadi seperti judul podcast saya kan Jokowi main 3 kaki gitu. Iya emang benar, tapi tujuan baik gitu loh. Tujuan baik. Tujuannya adalah untuk meredam gitu loh, meredam konflik-konflik yang menjadi potensi di pemilu ini. Karena jujur kalau mungkin ngerti, saya dapat bocoran dari intelijen pun, ini pihak luar itu sudah mulai bermain, termasuk Pihak luar itu luar negeri, gitu loh, negara-negara besar. Untuk tujuannya bermain untuk bisa menguasai Indonesia, gitu loh. Ya, ketiganya di support dana gitu. Saya bilang cuma 2. Cuma 2, tapi berarti saya nggak mau nomor buka di 2 sini. enggak nih mau kamu. Saya baru bilang ya. Kemarin siapa yang udah bilang di sini? Nah. Oh semua ketiganya gitu. Ketiganya dipegang sama Jokowi ya. Tapi kalau disupport sama asing cuma 2. Oh 2. Ya, boleh. Tapi saya nggak mau buka di sini nanti. Tapi ada apa petah? Yang ada maling ngaku gitu. Apa? Yang ada maling ngaku. Itu off the record nanti kita ngobrol. Iya. Rame di podcast juga banyak juga buka. Tak kasih gitu ya? bocoran. Oke, siap. Ini bocoran ini. Kisi-kisi aja lah. Kenapa saya akhirnya memutuskan? Oh berarti hanya calon Prabowo Gibran lah tidak disupport asing gitu. Oke, besok saya undang tim Ganjar ini. Hanya pihak 3 yang gitu. Ayo. Mau nggak debat gini yang bikin gini? Kubu Ganjar ngomong. Ayo. Seru. Seru. Karena tiang melihat tuh karakter politisi Bali itu kok nggak mau adu argumen dengan orang yang bertentangan gitu. Nah itu kesalahannya di sini. Gitu. Mau adu. Adu mejek. Ya. Di sini di Bali kalau gitu tuh adu gini. Adu penglihakan sama adu gini apa namanya? Kalau penglihakan sudah nggak ada lagi katanya kan. Sudah dibully. Apa bahasanya kalau pendepinnya? Pendepinnya bahasanya gini. Pendepin. Cara kespekan gitu, pendepinnya gitu. Itu bahasa gitu. Dikucilkan. Itu gaya-gaya di sini. Nah, terakhir timnya Prabowo bilang Bandara Buleleng katanya akan dilanjutkan kalau Prabowo jadi. Ya. Tapi waktu Koster ke sini dia bilang kenapa tidak bisa? Karena lahannya sudah dikuasai kontrak 90 tahun. Gimana caranya kalau masih ada kontrak 90 tahun gitu? Lahan yang mana dulu? Nggak tahu yang mana dibilang Koster itu. Jangan dah gini, off the record nanti tak ceritain kenapa. Gitu, siap. Nah, kalau saya yang jelas bisa. Kontrak 90 tahun itu benar. Oh, enggak ada. Saya ikut di ini ya. Saya ikut di katanya udah ada pejabat yang terlanjur. Saya sampai ikut ke bandara yang di Singaraja. Saya sampai kan ada 2 tempat, ada yang timur, barat. Bibu ini PT Bibu. Yang di depan laut. Barat atau timur nih? Yang di timur. Yang di timur berarti. Ya. Yang dekat kita dekat laut nih. Itu bandaranya tidak pakai tanahnya masyarakat, malah kita ke ujung mau bikin laut. Landasan itu offshore di laut lepas pantai. Lepas pantai laut. Dan itu kalau jadi sama Bandara Ngurah Rai kan dulu kan di itu sudah ada mau membiayai juga yang saya tahu dari itu kalau jadi dari Cina itu sudah siap melihat kita. Tapi kok itu nggak dipakai gini sama Megawati?
Ya entahlah nggak tahu Kalau apa dia, itu Nah, pikirannya. dia kalau kita dia kasih cerdas tahu. kan dipakai itu. Nanti maka kita kasih tahu kenapa Oh gitu. sebenarnya. Ada sebenarnya. Oh ada, udah kita yang ikut terlibat di sana tuh. Oh gitu. Kenapa Pak nggak berani nyebut? Oh, kan. Bahaya harus gue. Nanti kalau udah jadi pejabat baru ngomong. Oh gitu. Siap. Nanti kasih tahu dia ya. Prabowo menang baru. Siap. Kalau kita gininya caranya lain, ngasih kejelekan nanti kalau udah menang baru ngasih tahu kejelekannya. Oke. Ya harapan saya kalau bandara itu bisa diwujudkan itu sangat, karena saya kan orang kelahiran Karangasem, Kawitan Buleleng. Segitiga Mas itu, sentral Segitiga Mas. Karena di situ dekat sekali dengan Karangasem, Bangli dan Singaraja. Ada 3 kabupaten yang akan dibuat sejahtera dengan adanya bandara internasional. Intinya Ketika itu pemerataan itu sudah terwujud dibangun. di Bali. Dan pemerataan seperti disampaikan itu bisa merata di tanah Bali. Artinya Jadi itu bukan hanya di daerah satu daerah saja, tapi di semua daerah Bali bisa merasakan dampak dari pariwisata itu. Ini Bali Selatan bisa maju kan karena bandaranya di selatan. Ya, betul. Sehingga Itu pintu Tapi masuknya kan Tapi situ. tahu nggak kalau yang di bandara yang sekarang ini kita tuh Bali nggak dapat apa? Tahu kan? Nggak tahu ya? Nggak. Wah itu. Bali nggak ada. Oh kan pusat kan, ke Nah, pusat. sudah. Bali kan nggak nggak. dapat dah. Kan Gitu. proyek program nasional. Nah iya, makanya. Bali kita- seperser pun nggak dapat. makanya, udah tahu kan? Nanti berbau Gibran tetap ya kan gitu. Apanya? Oh nanti Bandara Bali Utara akan ke Ya. Bali Kita gitu. punya Bali. Pemda nanti. Oh. Punya Bali itu Tapi nanti. kenapa Koster itu aneh? Kenapa dia nggak? Ya makanya Kan kita petugas kasih partai, tahu. beliau nggak harus nurut perintah ibu, kan nggak berani lawan. Kadang-kadang yang orang Padahal Pak Koster orang Beleleng loh. Orang udah ngerti. Iya orang belele loh. Udah tahu bagus ya kalau dengan situasi Wih, apalagi demi jabatan. Pak Koster ya, bisa kita- kehilangan suara Ganjar di belele nih kalau nih goreng nih isunya. Ngomporin. Suara terbanyak di Bali di belele loh. Iya, suara terbanyak di Bali di Beleleng. Makanya kita cari politik untuk kebaikan. Tapi di medsos sudah kelihatan ya. Tumbangkan banteng. Kenapa banyak anak muda itu muak sama banteng? Mungkin karena apa ya? Padahal Jokowi kan di Banteng kan. Oh, enggak juga. Dulu sebelum Pilpres ini. Mungkin karena statement ketum Paham Megawati. nggak kenapa Jokowi bisa di PDI sebenarnya? Gitu loh. Kalau dari awal karir Jokowi, Ditikung. kok ditikung nggak gimana? Man gimana? Jokowi awal jadi wali kota, ya kan? Jokowi pertama jadi wali kota Solo, Iya. ya kan? Itu coba lihat siapa sih yang dukung di sana, partainya siapa? Oh, selain PDI kan ada juga kan. Enggak, coba lihat. Prabowo yang bawa kan. Nah itu Prabowo yang bawa, ya kan? Kemudian DKI pun Prabowo. yang DKI bawa. Prabowo yang bawa. PDI kemudian ikut-ikutan, ya kan? Ya, Ikut mendukung, oke, kan oke, begitu. oke. Ketika 2014 gitu ya, sebenarnya yang permintaan Prabowo adalah Jokowi tetap mengurus ibu kota. Prabowo yang naik jadi presiden, kan begitu. Cuman waktu itu Jokowi sudah tenar, sudah kadung tren, sudah kadung ini. Dan saya waktu itu juga sebagai salah satu relawan Jokowi juga menginginkan ya Jokowi kan seperti itu. Apalagi waktu itu track recordnya Prabowo kan masih ada kecium-kecium sedikit kan seperti Ya. itu kan seperti itu ya gitu. Salah circle. Padahal sebenarnya tidak terbukti itu sebenarnya gitu loh. Dan akhirnya ketika apa namanya itu Jokowi menjadi pertama jadi jadi gubernur Jakarta, itu yang support total ada Prabowo sampai memberikan dana 50 miliar untuk kampanye gitu loh. Itu yang ngusung pertama itu adalah Gerindra gitu. Waktu 2014? Iya, termasuk Ahok itu kan dari Gerindra. Gitu. Ahok dari Gerindra. Oke. Pak Yus itu ikut-ikutan, ikut dukung. Kan seperti itu. Kemudian akhirnya Prabowo mau naik ke presiden, Jokowi diminta untuk apa namanya? Untuk tetap jadi gubernur, cuma karena sudah ngetren seperti tadi saya bilang. Akhirnya kita dorong gimana Jokowi bisa jadi presiden. Tahu nggak sebenarnya siapa yang mendeklarasikan mendukung Jokowi sebagai calon presiden partai-partai pertama? Gitu. Prabowo. Enggak. Siapa? PKB dan Nasdem yang mendeklarasikan mendukung Jokowi sebagai calon presiden 2014 pertama. Cuman waktu itu karena belum PKB dan Nasdem tidak masuk 20%. Tidak masuk kuota gitu loh. Dan terpaksa lah waktu itu kita carikan harus ada partai besar. Siapa partai besarnya. Dan kalau teman-teman relawan Jokowi dah tahu dah gimana kita waktu itu susah payahnya mau minta kepada. Awalnya mungkin PDI ragu, oh seorang Jokowi masa Bukan beda ke aku emang nggak mau munculin Jokowi
sebenarnya. Gitu. Ya udah tahu sendiri kan memunculin siapa Dengan pertama. euforia masyarakat sehingga akhirnya Akhirnya mau saya pakai. Coba lihat bahasanya. Nyonya besar waktu itu gimana gitu. Ya ini saya pakai ini si kurus ini. Sekarang kalian yang ini apa namanya yang bertanggung jawab seperti itu. Untuk jadikan dia presiden. Kan seperti itu. Ya. Gitu loh. Oke. Ya kan akhirnya jadi gitu loh. Dan waktu itu yang mohon maaf silakan mau di gini apa. Waktu 2014 boleh lihat elektabilitas PDI itu di mana sih? Berapa sih secara nasional? Gitu loh. Cuma nomor 4. Gitu loh. Kalau Dan Megawati pun sebenarnya tidak pernah menang pemilihan langsung tidak pernah menang gitu. Waktu lawan SBY kan kalah terus sama Prabowo kalah juga. Nah itu 2014 nomor 4 ke PDI itu secara nasional gitu. 2019 ya jangan ditanya. Itu kenapa? Efek Jokowi efek. Gitu. Ya sekarang kalau dibilang berkhianat, kacang lupa kulit, tidak menghargai jasa, siapa sih sebenarnya yang lebih berjasa? Coba dipikir aja sendiri. Gitu loh. Siapa yang dapat imbasnya sebenarnya lebih ini ya? Oke. Ya dah? Tapi pada ujungnya nanti kan tetap bersama. Ya, padahal seperti gitu. Makanya tolonglah jangan dibilang pakai bahasa berkhianat, bahasa kacang lupa kulit. Toh juga nanti sama-sama menguntungkan kok. Kembali gitu kan. Iya, sama-sama menguntungkan. Bagi kursi menteri lagi. Nggak senang gitu loh. Ya, Ngajarin anak-anak muda gini terkontaminasi dengan politik negatif, black campaign, politik yang cenderung destruktif itu kan nggak bagus, gitu loh. Kita bangun politik makanya ya kita setuju bahwa politik ini harus disikapi dan disambut dengan riang gembira, ya kan? Itulah makanya kita jadikan politik, makanya kita pakai politik gemoy, kita santuy. Dulu katanya Jokowi minta 3 periode ke Megawati gitu. Enggak ada 3 periode. 3 periode itu konstitusi. Si gini bilang dia napi itu dulu, Jokowi itu pindah gini gara-gara minta 3 periode nggak dikasih gitu. Jokowi udah sebenarnya udah pengen selesai kok dari awal gitu loh. Apalagi waktu sudah mulai intervensinya sudah mulai keras. Udah mulai muak deh beliau. Begitu loh. Gimana mau 3 periode? Coba dong ditelusuri, ada kok siapa sih di kita siapa yang minta 3 periode sebenarnya. Walaupun saya nggak terang-terangan. Berarti makanya Jokowi bilang ini kita terlalu banyak drama. Iya, ini Indonesia-nya kebanyakan nonton drakor. Yang diimplementasikan di politik juga jadinya sekarang. Jadi yang penguasa seolah-olah jadi oposisi, masih berkuasa merasa oposisi. Nah pertanyaannya kenapa Megawati kok nggak berani mecat Jokowi dan Gibran? Ya tanya sendiri kenapa? Ya itu. Karena masih perlu. Makanya bagi saya itu masih tetap drama aja ini. Logikanya di mana gitu loh. Kalau memang benar-benaran ini sikat menteri semua. Ayo. Kemarin juga ada isu mau ada reshuffle, kalau mau ditarik Jokowi udah siap kok. Oh gitu. Tapi nggak berani kan. Gitu. Tapi di luar bilangnya Jokowi yang mau reshuffle. Jokowi untuk apa reshuffle, orang udah tinggal lagi sebentar. Karena kalau PDI memecat, berarti bukan PDI partai penguasa lagi kan gitu. Bukan, kalau PDI-nya yang menarik menterinya kan jelek di mata masyarakat. Oh gitu. Iya kan? Kan jelek, artinya udah jelas tidak mendukung pemerintah. Tidak demi tujuan nasional, demi tujuan politiknya saja, kan begitu. Nunggu ngarepin Jokowi ngeluarin ya nggak mungkin Jokowi ngeluarin, orang masih perlu kok. Jero. Ya, siap. Semua nih, nanti next kita ngobrol lagi. Oke, Bdi Erwin, cuk semua. Masalah politik nih akan ke depan sampai pilgub, mungkin akan suhu panas nih di Bali mungkin ya. Ya harapannya akan panas lah. Kita bersaudara. Jangan sampai turunkan masa ribut-ribut kan rugi kita. Ini masih panas-panasnya masih bau nasionalisme kan kalau pilpres. Kalau udah pilgub nanti baru ya. Nah, kita belum baru nanti pilgub nanti coaster atau giri. Nah, ini ke coaster apa ke giri nih? Ya siapa yang mau mendekat, mau ngajak ngobrol ya itu yang kita itu. Siap. Kan itu siapa yang mendekat. Kita kan tidak ada warna. Kita bebas siapa yang terbaik untuk Bali. Warnanya merah, putih, kuning ya kita. Kalau nggak ada yang mendekat, saya yang maju gitu. Yang mendingan maju sendiri. Kita nggak dianggap soalnya kecil dianggap kita, udahlah biarin kita berbuat saja. Masanya Jero Bima berapa sih kalau boleh tahu Jero? Ya sedikit baru kita yayasan ini ada seluruh Bali baru yang kita solid lah.
anggota ya total seluruh Balinya itu baru 15.000. Total seluruh Bali. 15.000. Yang jero gini Itulah yang bisa kita kenalikan ya segitu. kurang lebih segitulah anggota kita yang yang bisa pegang jero Bimo berarti sekian lah dapat suara mungkin ya. Penggemar saya kan juga banyak nih. Oh iya. Yang simpatisan saya juga banyak. Ya, simpatisan saya juga ya di luar itu banyak yang tidak ikut yayasan, yang simpatisan itu luar biasa. Saya sampai ketemu di daerah Buleleng itu di Pedawo namanya Pedawo, daerahnya udah dekat sama Sidetape. Anak kecil itu SD kelas 3 mungkin. Pak Kris gitu. Saya dipanggil Pak Kris, tos diajak tos. Kecil-kecil saya kaget, kok udah tahu kita nih. Karena bermain di TikTok jero ya. Nah, mungkin dia di YouTube. Mungkin dia YouTube itu ya. YouTube kan kita sering main YouTube. Sampai kemarin ada anak dari Gianyar itu anak SMA kelas baru 17 tahun pingin masuk ke yayasan, lihatnya di YouTube. Dia lihat apa kegiatan saya apa, dia bacain, dia tahu semua kegiatan. Wih, saya ngikutin bener dia. Sampai datang ke rumah 2 kali bolak-balik. Minggu berikutnya baru ketemu sama saya gitu. Ya, mungkin dia dulu yang sempat menyita perhatian generasi muda dulu waktu Jero Bimo mekrah itu loh dengan anjing. Sekarang nggak gitu lagi Jero. Nggak ada lawan. Oh gitu ya. Sampai sekarang saya belum damai itu. Oh belum ya. Nggak mau didamaikan, saya nggak mau saya. Maka podcast saya cut. Saya berani lah. Penuyatnya nana. Saya nggak damai, itu kan orang luar Bali itu, bukan orang Bali. Kalau orang Bali saya mengalah yang mau Bali ya saya mengalah demi persaudaraan yang mau hidup Bali loh saya bilang. Tapi kalau orang yang meluar yang mau nginjak harga diri kita orang Bali ya saya nggak terima. Ini warisan leluhur saya, di daerahnya dia kamu punya wilayah, saya nggak ganggu. Tapi di daerah saya jangan kamu ganggu karena ini saya wariskan buat anak cucu saya. Tolong hargai saya sebagai tuan rumah. Itu yang prinsip saya bawa. Jadi ketika ada orang luar yang keluar di Bali pasti saya turun, saya hadapin. Tapi dia yang menerima curhat di Jero Jepang. Jero Jepang masa anak luar bela anak Bali gitu. Masa Jero Jepang. Oh ya. Ya kan itu kan murni ada kronologi lah. Itu kan ya. kalau saya nggak bela, kena kasus dia Jero Jepang. Oh gitu ya. Karena dia udah jelas merusak acara orang itu. Saya belain agar ini kan udah mau melapor. Oh. Disitulah saya belain Jero Jepangnya. Dia nggak tahu saya belain. Kalau nggak saya belain dia kena dia. Karena dia nantang, mengganggu, kan perasaan tidak menyenangkan ketika buat acara diganggu, dia datang sana buat onar. Itu kan berisiko buat di Jero Jepang. Kalau nggak ada begitu ya saya juga nggak akan ikut campur urusan itu. Karena ada begini, dan yang minta tolong ini yang mau Bali. Dia terus digangguin katanya sama Jero Jepang yang konten-konten horor yang mau Bali juga nih. Diteror terus sama Jero Jepang. Saya nggak ada guys sing ngidang Pak Jero. Tiang yang mau Bali, dia yang mau Bali 2 orang. Akhirnya masuklah ke satu itu. Oh, diceritain kasusnya, ketika saya telah ya saya bantu. Kalau nggak mau saya bantu waktu itu sudah rame itu laporan polisinya. Ini masalah YouTuber dulu. Malah follower itu. Oke. Siap, sukses semua nih Jero. Semangat tetap. Kupasannya sukses semua bergenap nih. Tuh, nah. Ya, idenya pokoknya gimana pun siapapun nanti menang, pokoknya Bali tetap aman. Damai. Tetap bersaudara, tetap menyambut. Beda pilihan tapi menyambut tetap. Menyambut tetap. Oke. Kalau tiang sih menunggu Pilgo Bali aja nanti. Seru nih. Jak Bali paling rame panen nih kayaknya. Kayaknya Pilgo Jak Bali paling panen. Pasang di sini 100 juta. Oh, panen nih. Cenek 100 tuh. Setengah jam nih. Cenek 100. Bisa 12 juta loh. Jak Bali Bang Kudo lagi bayar. Wah, independen dong. Kalau bayar sekalian 10 miliar aja gitu. Mantap. Ada udah ada pesanan ada. Pasti ada pesanan. Jadi yang lo sendeman ruwet yang mau ada wis pusing. Yang dibully dia, kalau dipesenin dia dibully pasti. Karena enggak independen. Itu udah makanya. Nggih, sukses semua nih. Sukses semua independensinya. Ya, sukses semua kita tutup. Om Santi. Om Santi.